Pernahkah panjenengan merasa hidup ini abot dan kepala terasa mumet, pusing, tanpa henti? Banting tulang peras keringat namun rezeki terasa seret. Hati selalu gelisah, cemas memikirkan hari esok. Dan di saat yang sama, batin terasa panas. Teringat terus pada orang-orang yang pernah melukai kita di masa lalu. Ketahuilah, penyakit mumet itu seringkali kita ciptakan sendiri. Kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mencemaskan apa yang bukan menjadi ranah kita. Dalam wejangan luhur kali ini kita akan membuka sebuah resep kuno, sebuah tombo obat untuk hati yang gelisah. Resep ini adalah 3 larangan dari para ahli hikmah. 3 hal yang jika panjenengan berhenti memikirkannya, maka hidup akan menjadi ayem, damai, tenteram, dan pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali, para kadang, di Kaspuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita bersama-sama ngangsu kauro, menimba ilmu-ilmu adiluhung warisan para pini sepuh. Sebelum wejangan ini saya babar lebih dalam. Monggo para kadang sekalian, jalin rasa kita dengan menekan tombol subscribe. Saya doakan panjenengan semua yang menyimak selalu diberikan kewarasan, jembar rezekinya seluas samudra, dan padang batinnya. Mari kita mulai para kadang sekalian. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba bingung. Pikiran kita jibek penuh sesak oleh urusan duniawi. Kita dibuat mumet oleh keadaan. Tapi pernahkah panjenengan merenung? Panjenengan naik pesawat terbang, menyerahkan nyawa panjenengan kepada seorang pilot yang tidak panjenengan kenal namanya, tidak panjenengan tahu wajahnya, tapi panjenengan bisa duduk tenang, bahkan bisa tertidur pulas di atas awan. Panjenengan naik kapal laut, berlayar di atas samudra yang dalam, diombang-ambing ombak. Panjenengan serahkan nasib pada seorang nahkoda yang asing, tapi panjenengan tetap bisa tenang. Lalu mengapa dalam pelayaran hidup ini panjenengan tidak bisa tenang, padahal panjenengan tahu betul siapa pilot dan nahkoda agung yang mengatur hidup ini? Panjenengan kenal betul bahwa yang noto, menata semesta ini adalah Gusti Allah, Sang Maha Kuasa. Tapi mengapa kita tetap mumet? Mengapa kita jibek, sibuk, karepe dewe? Para ulama ahli hikmah, para bijak bestari telah memberi kita jawabannya. Kita mumet karena kita terlalu banyak memikirkan 3 hal. 3 hal yang seharusnya kita lepaskan, kita selene, letakkan. Jika panjenengan ingin hidup ayem, damai, dan rezeki mengalir, janganlah terlalu memikirkan 3 perkara ini. Larangan pertama, jangan terlalu memikirkan kefakiran. Larangan yang pertama, la tatafakar fil faqri. Janganlah panjenengan terlalu memikirkan kefakiran atau kemiskinan. Itu adalah penyakit batin yang paling berbahaya. Orang yang terlalu banyak memikirkan kefakiran, yang otaknya isinya hanya takut miskin, takut tidak makan besok, takut cicilan, maka hidupnya akan tambah susah. Mengapa? Karena rasa takut itu akan melahirkan sifat rakus, serakah, dan cetil, pelit. Saat panjenengan dapat rezeki, katakanlah 100.000, hati panjenengan tidak tenang, pikiran panjenengan langsung cemas. Besok bagaimana? Anak butuh apa? Istri butuh apa? Padahal dari 100.000 itu, ada hak orang lain yang harusnya panjenengan sodkohne, sedekahkan. Ada hak fakir miskin, hak anak yatim. Tapi karena panjenengan terlalu takut miskin, rezeki itu panjenengan genggam, erat-erat. Panjenengan menjadi eman-eman, sayang untuk berbagi. Bahkan ada yang rela mengorbankan kewajibannya pada Gusti Allah. Mendengar azan, tapi tokonya tidak ditutup. Alasannya, nanti pelanggan saya lari, nanti saya tidak dapat untung. Dia lupa siapa yang mendatangkan pelanggan itu. Dia lupa siapa yang mengatur rezeki itu. Inilah orang yang mumet karena memikirkan kefakiran. Lalu bagaimana seharusnya laku, tindakan?
Kita adalah ikhtiar. Panjenengan wajib nyambut gawe dengan teman, sungguh-sungguh. Itu kewajiban fisik kita. Tapi soal hasil, itu adalah ranah, domain Gusti Allah. Jangan panjenengan yang menentukan. Jangan panjenengan menghitung-hitung. Modal saya 1 juta harus kembali 2 juta. Belum apa-apa sudah panjenengan patok sendiri. Itu yang membuat mumet. Bekerjalah. Berusahalah. Setelah itu pasrahno hasilnya pada Gusti Allah. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bekerja itu ikhtiar kita. Hasil itu tawakal kita. Itulah kunci rezeki yang tenang. Larangan kedua, jangan memikirkan kezaliman orang, dendam. Larangan yang kedua yang membuat batin kita panas dan hidup kita ngeluh, pening. Wala tatafakar fi dulmi man dolamaka. Janganlah kamu memikirkan tentang kezaliman orang lain yang telah menzalimimu. Dengan kata lain, jangan menyimpan dendam. Ini adalah penyakit hati yang kedua. Hidup panjenengan mungkin sudah ayem, sudah bahagia. Anak-anak sehat, usaha mulai lancar. Tiba-tiba, panjenengan bertemu di jalan atau di sebuah acara reuni dengan orang yang dulu pernah menghina panjenengan miskin, yang pernah menipu panjenengan, atau mantan yang dulu menyakiti hati panjenengan. Saat itu juga mahdiek, seketika batin panjenengan panas lagi. Hati yang sudah lembut karena ngaji, belajar agama, mendadak atos, keras lagi. Malamnya panjenengan tidak bisa tidur. Bukan karena memikirkan rezeki, tapi memikirkan cara balas dendam. Oh, lihat dia sekarang. Akan saya tunjukkan siapa saya. Para kadang. Saat panjenengan menyimpan dendam, panjenengan sedang mengetalase keburukan orang lain di dalam hati panjenengan. Hati panjenengan yang seharusnya diisi asma Allah, malah panjenengan isi dengan wajah-wajah musuh panjenengan. Dendam yang terus disimpan, yang terus dipupuk, itu akan meluapkan amarah. Dari amarah muncul niat jahat. Dari niat jahat terjadilah perbuatan keji. Kasus-kasus pembunuhan, mutilasi. Itu semua berawal dari dendam yang terus disimpan di dalam hati. Lalu bagaimana lakune? Ngapura, memaafkan itu mungkin mudah di lisan. Tapi melupakan itu yang sulit. Tapi kita harus belajar. Lihatlah Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau setiap hari menyuapi seorang Yahudi buta di pasar. Setiap disuapi orang buta itu selalu mencaci maki. Jangan ikuti Muhammad. Dia itu sesat. Dia itu pendusta. Kanjeng Nabi hanya diam dan terus menyuapi dengan lembut. Ketika Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kebiasaan itu. Saat beliau menyuapi, orang buta itu mencaci maki lagi. Sayyidina Abu Bakar gregetan, geram. Tangannya gemetar dan suapannya menjadi kasar. Si buta sadar. Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang itu suapannya lembut. Disitulah Sayyidina Abu Bakar menangis. Dan si buta itu pun sadar bahwa yang menyuapinya selama ini adalah orang yang dia caci maki. Itulah ilmu tingkat tinggi. Jika kita tidak bisa seperti Kanjeng Nabi, setidaknya jangan simpan keburukan orang di hati kita. Lepaskan, agar batin kita tidak mumet, agar hati kita ayem. Larangan ketiga, jangan berpikir akan hidup selamanya di dunia. Larangan ketiga yang membuat kita rakus dan lupa diri. Wala fakaril baqi fit dunya. Jangan kamu terlalu memikirkan untuk menetap lama hidup di dunia ini. Ini adalah ilusi yang paling sering menipu manusia. Kita merasa seolah-olah hidup kita masih akan 1000 tahun lagi. Apa bahayanya pikiran ini? Bahaya pertama, fatuhibbul jamaah. Panjenengan akan menjadi seneng ngumpulna bondo, senang mengumpulkan harta. Panjenengan akan rakus pada dunia. Semua seolah ingin panjenengan miliki. Rumah, mobil, tanah, semua ingin panjenengan kuasai.
seakan-akan panjenengan akan tinggal selamanya. Bahaya kedua, watu sawifa fil amal. Panjenengan akan menunda-nunda amal kebaikan. Panjenengan akan menunda ibadah. Sholat nanti saja ditunda dulu. Ngaji nanti saja kalau sudah tua. Sedekah nanti saja kalau sudah kaya. Jumatannya minggu depan saja. Panjenengan seolah-olah sudah punya jadwal dengan Israel, malaikat maut. Panjenengan tidak tahu kapan absen panjenengan dipanggil. Orang yang mumet karena berpikir akan hidup selamanya, hidupnya akan disia-siakan. Umurnya habis untuk mengejar dunia, tapi lupa sangu, bekal untuk pulang. Ingat, hidup ini hanya mampir ngombe, singgah untuk minum. Para kadang sekalian, inilah 3 resep, 3 tombol mumet dari para ahli hikmah. 1. Jangan terlalu memikirkan kefakiran. 2. Jangan menyimpan dendam atas kezaliman orang. 3. Jangan berpikir akan hidup selamanya. Jika 3 hal ini bisa panjenengan selehna, letakkan, panjenengan lepaskan dari pikiran, hidup akan terasa enteng, ringan, hati akan ayem. Bagaimana bisa panjenengan takut fakir, sedangkan panjenengan adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Bagaimana bisa panjenengan terus bersedih, sedangkan Gusti Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan kesedihan itu dan menggantinya dengan kebahagiaan? Lakoni, jalani saja tugas panjenengan. Ikhtiar usaha yang teman, sungguh-sungguh, nyambut gawe, bekerja. Tapi setelah itu pasrahno, serahkan hasilnya. Biarkan nahkoda agung yang menjalankan kapal kehidupan ini. Semoga wejangan ini bisa menjadi pepadhang bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.